Ya, ini dulur-dulur Desa Dasun dan Dinas Lingkungan Hidup Rembang sudah sampai di Kampung Sukunan, kampung wisata lingkungan. Nah, ini dulur-dulur dari Dinas Lingkungan Hidup sedang foto bersama di gapura atau papan informasi. Nah, ini Sukunan. Kita sudah sampai di Sukunan. Nah, Kampung Sukunan ini terkenal dengan wisata lingkungan lah. Ini ada peta desa wisata Sukunan. Nah, ini gambaran peta desa wisata Sukunan ini. Yang paling fenomenal adalah bank sampahnya. Nah, ini dulur-dulur Dasun sedang berjalan kaki menuju ke tempat diselenggarakannya acara pelatihan pengelolaan sampah kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Mbak Tia, semangat ya Mbak Tia ya. Kuat ya Mbak Tia ya. Jalan kaki ini. Jalan kaki, semangat. Karena bis tidak bisa masuk sampai ke sini, maka kita harus jalan. Tadi bisnya parkir di parkiran puskesmas. Nah, ini gambaran kampungnya. Bersih. Kalanya juga bersih. Tidak ada sampah. Ini rumah-rumah penduduknya. Ya kamu udah besar loh, ya juga keluar ke sana. Aku tahu kok. Kamu makan itu kan. Kita sudah sampai di tempat pelatihan pengolahan sampah di Sukunan. Nah, ini kita sudah sampai. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana pengelolaan sampah di sini, di Sukunan ini, yang merupakan kampung yang mendapatkan beragam penghargaan terkait dengan pengelolaan sampah.
Kesehatan, kenikmatan, dan berkumpul di desa wisata Sukunan. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang di kampung Sukunan, desa wisata Sukunan. Di hari yang istimewa ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa pula, jauh dari Rembang, di tempat yang istimewa pula karena tempat kami. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sebagai tuan rumah Bu Indah di Kuto Sukunan, dan kami hormati juga Bapak Inggi di desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, beserta rombongan dan teman-teman dari DLH Kabupaten Rembang yang mengikuti juga. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami sampai di kampung Sukunan ini, daerah istimewa Yogyakarta ini, dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Alhamdulillah juga perjalanan dari Rembang ke istimewa Yogyakarta ini lancar, Bu. Jadi teman-teman, kami semua serombongan bisa hadir dalam kegiatan masalah pengelolaan sampah, Bu. Kami sebetulnya PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bu, baru kurang lebih 3 hari. Jadi kami itu serang wilayah Kabupaten Rembang, masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang. Jadi kami mengharap ada Bapak Ibu semua yang hadir di sini sebagai peserta pendidikan latihan, ya, diklat. Kami mohon nanti materi sebenarnya didengarkan, diperhatikan, nanti bisa kita sampaikan pada teman-teman atau warga di lingkungan kita masing-masing di Kabupaten Rembang, terutama di Desa Dasun. Nanti biar tiru di Desa Sukunan ini bagaimana cara pengelolaan sampah. Jadi sampaikan pada terutama di lingkungan dan Desa Dasun, dan keduanya di Kecamatan Lasem, begitu di Kabupaten Rembang. Jadi nggak sekali ini, Bu, insya Allah nanti ada desa lagi yang mau ke sini untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang. Jadi kami mohon pada Ibu Indah bisa menyampaikan materi secara gamblang kepewanane, nanti biar beliau-beliau ini bisa lebih tahu dan sangat dibutuhkan untuk ilmu tersebut. Dari saya cukup sekian, dan terima kasih sekali lagi pada Ibu Indah telah menerima kami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah profil Sukunan, profil kampung Sukunan. Profil kampung Sukunan terdiri dari 1 RW, ada 5 RT, ada 8 dasawisma, kurang lebihnya 300 kakak. Mereka masing-masing mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, ada yang buruh, ada yang petani, peternak, dan lain sebagainya. Tetapi kami punya satu tujuan, satu cita-cita, jadi punya visi untuk menjadi desa wisata lingkungan yang mandiri, produktif, dan ramah lingkungan. Mandiri itu seperti apa? Mandiri itu bisa kita lakukan sendiri oleh masyarakat itu sendiri, jadi tidak harus ketergantungan dengan pemerintah. Produktif, menghasilkan, tetapi juga tidak boleh melupakan harus berwawasan lingkungan. Ramah lingkungan harus berwawasan lingkungan. Nah, ini riwayat desa wisata Sukunan itu seperti apa? Gerakan perubahan akan terjadi bila ada yang mau mengawali. Jadi harus ada agen yang mengawali. 1 orang sudah cukup. Siapapun
kapanpun, dimanapun bisa. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa untuk mengawali. Karena angka 1 juga tidak diawali angka 1 berarti 0. Angka 1 miliar pun tanpa angka 1 juga 0. Makanya angka 1 itu penting. Nah, di gerakan perubahan jadi harus ada yang mengawali itu tadi. Nah, ini kebetulan adalah beliau Pak Iswanto pendatang di sini, dan kebetulan beliau juga dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Datang di sini hanya cukup membeli tanah untuk rumah. Di sini belum ada pelayanan sampah. Dulu belum ada pelayanan sampah. Pada tahun 97 begitu menghasilkan sampah hanya dibawa ke kantor. Kemudian ada dukungan juga di tahun 2000, itu masyarakat sudah mengeluhkan adanya sampah masuk ke area sawah. Ini, jadi para petani setiap hari harus membersihkan. Kenapa? Kalau tidak mau membersihkan, mereka akan rugi karena hasilnya nggak maksimal. Selain itu juga ada dukungan ini. Selama tidak ada pelayanan ada dukungan ini. Banyak sampah berserakan di mana-mana, di pinggir jalan, di bantaran sungai. Ada juga ini, sebagian besar orang membakar sampahnya. Dulu di sini banyak yang membakar. Nah, ini wujud fisiknya hilang. Tapi ini yang roh jahatnya yang gentayangan, karena menghasilkan asap. Tapi apa dengan ditegur terus enggak? Bisa-bisa malah bermusuhan. Nah, makanya oleh yang punya tanah akhirnya ini ditulisi, yang buang sampah mati masuk neraka, otak bulat rezeki seret. Nah, kalau kita pikir-pikir seperti doa. Nah, ternyata berhasil, Pak. Tulisan ini sudah hilang, tidak untuk membuang. Ternyata mereka tidak ditegur siapapun, ternyata berhasil hanya dengan tulisan. Tapi ada juga yang tidak mempan dengan tulisan. Bahkan dengan undang-undang pun nggak mempan. Kejadian di Bantul, itu di pinggiran sungai, dekat jalan besar. Di situ warga di situ kalau membersihkan nggak cuma sedikit, bisa sampai 1 kol 1 truk. Karena jalan besar, hampir setiap orang lewat tuh ber. Oleh masyarakat di situ dibersihkan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Dikasih tulisan. Tulisannya nggak kecil, pakai banner besar, 2x3 meter, itu nggak cuma kecil. Itu ada tulisannya undang-undang. Kita kan sudah punya undang-undang bahwa setiap orang itu wajib mengelola hasil sampahnya. Tapi apa yang terjadi? Nggak mempan juga. Orang nggak takut dengan undang-undang, nggak takut dengan hukum. Akhirnya masyarakat juga kesal juga, bersihkan lagi, kemudian tulisan dilepas. Masyarakat punya akal yang agak mungkin nyeleneh ya. Nah, oleh masyarakat di situ dikasih pasang batu nisan. Padahal besok kita juga ditemani batu nisan nih Pak ya. Tapi apa, ternyata takut mereka. Dengan adanya sepasang batu nisan itu dibiarkan di situ sampai kurang lebih 6 bulan. Ya karena itu bukan pemakaman, makanya oleh warga sekitar disingkirkan. Apa yang terjadi? Alhamdulillah sampai sekarang bersih. Nggak tahu yang buang di situ akhirnya pindah kemana juga nggak tahu. Jadi yang penting di situ sudah bersih. Masyarakat di situ sudah berhasil dengan bahasa isyarat. Jadi ternyata kalau kita menegur langsung daripada bikin masalah dengan tulisan nggak mempan, dengan hukum nggak mempan, yaitu tadi dengan isyarat. Nah, nanti kalau dengan semua itu nggak mempan, mulung menunggu datangnya truk pengangkut sampah. Ternyata di sana itu gundukan sampah itu punya nilai sangat berharga, dinanti-nanti oleh pemulung. Ratusan di sana. Kami menanyai beberapa pemulung dalam 1 minggu, karena itu tinggal sisa-sisa ya. Pendapatanmu sebenarnya berapa dalam 1 minggu? Luar biasa, nggak cuma sedikit. Dalam 1 minggu waktu tahun 2002 itu bisa mencapai 700 sampai 1 juta. Itu
itu tinggal sisa-sisanya. Bayangin kalau yang dari rumah ke rumah pasti lebih banyak lagi karena sampahnya lebih berharga. Nah, akhirnya dari situ kami belajar dengan pemulung. Kami ini mempunyai ini gagasan. Berarti si pemulung itu sebenarnya hanya memilahkan, tidak mengolah, karena mereka hanya mengambilnya yang kemudian dijual. Berarti sebenarnya kata kunci mengolah sampah itu adalah pilah dari sumbernya. Makanya kemudian akhirnya melahirkan konsep mengolah sampah secara mandiri dengan cara dipilah. Sampah yang laku jual, kumpul, jual bersama-sama. Sampah yang tidak laku jual dan bisa dimanfaatkan, manfaatkan, diolah untuk menjadi kerajinan, hasilnya bisa dijual. Kemudian untuk sampah yang tidak laku jual dan tidak bisa diolah, nah ini adalah tugas kita, batasi, kurangi atau menggantinya dengan cara menggantinya. Nah, ini nanti residu ini nanti yang akan larinya ke TPA. Yuk kita mulai gerakan batasi. KB lahirnya sampah. Zaman dulu Presiden Soeharto itu menggembar-gemborkan KB lahirnya anak. Tapi karena kader-kadernya juga aktif untuk mensosialisasikan, alhamdulillah sampai sekarang berhasil. Sekarang mencari pasangan yang anaknya 5-6 jarang sekali. Berhasil. Makanya yuk kita mulai sekarang bersama-sama kita gembar-gemborkan KB lahirnya sampah. Insya Allah kalau kita anak akan berhasil juga. Nah, dari situ Anya kemudian dia memberanikan diri untuk menjadi agen perubahan tadi di kampung ini. Jadi kami punya prinsip, satu keteladanan lebih berarti daripada 1000 nasihat. Karena biasanya kalau kita ngomong pasti buktimu apa? Iya kan? Nah, makanya biar biasanya gitu, buktimu apa kok iso ngomong. Nah, makanya kami punya prinsip seperti itu. Kemudian mulai becek sitik-sitik ning ajek ketimbang gede terus mandek. Dari diri sendiri, dari yang kecil-kecil dulu, mulai dari sekarang. Nanti lambat laun akan banyak yang mengikuti. Seperti halnya kami dulu seperti itu. Kalau sudah bisa bergeser di sebelah timur, menghadap ke timur untuk foto bersama. Untuk foto bersama dulu, untuk dokumen. Ada bannernya enggak? Kalau ada bannernya bisa dipegang. Nah, foto dulu. Nah, lupa kan Pak? Nah, pinter nih adiknya. Monggo foto dulu di sini. Iya Pak, itu sudah rusak kemarin kelembuan pohon. Monggo foto dulu. Ini terus contoh kemudian pemilahan sampah. Kertasem ayo, kertasem di. Ayo kertasem ayo. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Contoh pemilihan sampah ini. Nah, ini salah satu sudut di Kampung Sukunan. Ada tempat yang bertuliskan promo-promo untuk cintai lingkungan terkait dengan ini. Ada TPS 3R Lumbung Sampah Kampung Sukunan. Nah, ini keren sekali. Wah.